Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsumen behavior. Berikut penjelasannya. Consumer behavior adalah kegiatan atau proses yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa pelanggan memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk atau layanan demi untuk memenuhi kebutuhannya atau keinginannya. Perilaku konsumen ini sangat penting dalam manajemen pemasaran karena dapat membantu pemasar untuk memahami apa yang mendasari pelanggan untuk memilih dan menggunakan produknya ataupun mengapa pelanggan memilih produk pesaing lain daripada produknya. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memasukkan kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup perilaku konsumen. 1. Menganalisis peluang pasar. Studi perilaku konsumen membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen yang tidak terpenuhi. Hal ini membutuhkan penelitian terhadap tren, kondisi operasi di pasar, kehidupan sehari-hari konsumen, tingkat pendapatan, dan pengaruh-pengaruh lainnya yang muncul. 2. Memilih target pasar. Dalam hal ini, mempelajari bagaimana mereka berperilaku serta bagaimana mereka membuat keputusan pembelian yang memungkinkan pemasar untuk merancang dan memasarkan produk atau layanan yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. 3. Menentukan bauran pemasaran yang tepat. Setelah kebutuhan dan keinginan yang tidak terpuaskan diidentifikasi, pemasar harus menentukan bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi yang tepat. Di sini juga studi perilaku konsumen sangat membantu dalam menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang membingungkan. Yang keempat, pemasaran di bidang sosial dan organisasi nirlaba. Studi perilaku konsumen berguna untuk merancang strategi pemasaran oleh organisasi sosial, pemerintah, dan nirlaba untuk membuat program mereka seperti keluarga berencana, kesadaran tentang penyakit tertentu, mengemudi yang aman, masalah lingkungan, dan program-program lainnya agar lebih efektif. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan faktor-faktor dalam konsumen behavior. Ada 4 faktor dalam konsumen behavior, yaitu yang pertama ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial ada grup, pengaruh keluarga, dan peran dan status. Ketika berada dalam grup, maka bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua ada faktor personal. Untuk faktor personal ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, dimulai dari situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri, umur, dan siklus, dan pekerjaan. Yang ketiga ada faktor psikologi. Ada beberapa yang mempengaruhi perilaku konsumen dimulai dari situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri, umur, dan siklus hidup, dan pekerjaan. Dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Di dalamnya mencakup subkultur dan kelas sosial yang memberikan pengaruh besar dalam perilaku konsumen. Tipe-tipe perilaku pembelian. Yang pertama, budget alokasi atau pengalokasian budget. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Yang kedua, produk purchase or not, atau membeli produk atau tidak. Perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga, store patronage atau pemilihan tempat untuk mendapatkan produk, yaitu perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat, ada brand and style decision atau keputusan atas merek dan gaya, yaitu pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Untuk yang selanjutnya ada sifat dan perilaku. Yang pertama, consumer behavior is dynamic.
Perilaku konsumen dikatakan dinamis karena proses berpikir, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perhimpunan besar konsumen selalu berubah secara konsisten. Sifat yang dinamis demikian menyebabkan pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat menantang sekaligus sulit. Suatu strategi dapat dikatakan berhasil pada suatu saat dan tempat tertentu, tetapi gagal pada suatu saat dan tempat lain. Karena itu, suatu perusahaan harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi secara berkala untuk meraih konsumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang kedua, konsumen behavior involves interactions. Dalam perilaku konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Semakin dalam suatu perusahaan memahami bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi konsumen, semakin baik perusahaan tersebut dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memberikan value atau nilai bagi konsumen. Nah, yang ketiga, consumer behavior involves exchange. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Dalam kata lain, seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pribadi seorang konsumen dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar seorang konsumen. Individual determinants of consumer behavior. Yang pertama, demografis, psikografis, dan kepribadian. Yang kedua, motivasi konsumen. Ketiga, pengetahuan konsumen. Keempat, intensi, sikap, kepercayaan, dan perasaan konsumen. Environmental influences on customer behavior. Budaya, etnisitas, kelas sosial, keluarga, dan pengaruh rumah tangga, kelompok, dan pengaruh personal.